Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Cion. Teman-teman masih ingat kan YLPT Bukit Cion? Kalau kayak gitu kita ucapin bareng-bareng ya. Apa kabar PT Bukit Cion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Kita nyanyi bareng-bareng Mars Pekat PT. Kita masuk ke dalam ibadah, kita menyanyi lagu dari Kidung Muda Budi nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku, bait 1 saja. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami ke hadapan-Mu, ingin mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Tuntun ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Ya Tuhan, hanya doa kami, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Muda Budi 147, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukan
pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kita sehingga kita masih dapat beraktivitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita, walaupun dengan kegiatan yang terbatas karena pengaruh pandemi virus corona yang selalu mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Walaupun dengan segala keterbatasan yang membuat kita tidak bisa beribadah seperti biasa di gedung gereja, tetapi kita bersyukur masih dapat mengikuti ibadah walaupun hanya melalui live streaming.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 13. Dengan judul pelajaran kita pada hari ini, bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Inilah yang ingin Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Efesus saat itu. Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya itu bukanlah merupakan hasil kerja atau atas budi baik dari orang-orang yang percaya saat itu. Akan tetapi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu karena kasih Allah kepada manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan mati untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia diselamatkan. Melalui pengampunan dosa itu, manusia berdosa kembali kepada Allah dan berada di dalam relasi yang baru dengan Allah. Kita adalah manusia baru. Kita adalah manusia ciptaan baru. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah anak-anak terang dan atasnya kita harus mempertahankan manusia baru yang sekarang sudah menjadi milik kita. Sebagaimana caranya kita mempertahankan agar hidup baru itu tetap menjadi milik kita. Tentunya ada konsekuensi atau akibat agar kita tetap sebagai milik Allah, maka harus ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu keterpanggilan kita untuk ikut serta di dalam membangun persekutuan antara umat Tuhan yang telah diselamatkan. Ada kedewasaan iman untuk saling menopang di dalam pelayanan. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu setiap orang beriman yang telah menerima anugerah pengampunan Allah melalui karya Kristus harus menyadari bahwa kita anak-anak teruna gereja, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus, harus bisa memberi jawaban bahwa setiap orang beriman adalah juga keluarga Allah dan kawan sekerja Allah. Kita harus dapat memberi diri dan siap dan setia di dalam pelayanan, mengajarkan karya penyelamatan Allah atas dunia ini. Kristus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada dunia dan manusia berdosa. Setiap orang yang menerima anugerah itu harus menjadi ciptaan baru, yang artinya bahwa manusia lama harus kita tinggalkan. Sebagai anak teruna harus bisa menjaga tutur kata kita, harus bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kita yang ada di rumah. Kita harus bisa jadi contoh bagi teman-teman kita di sekolah atau di tempat lain di mana kita berada. Setiap kita dapat menjadi bagian penting di dalam anugerah Allah yang menyelamatkan, sehingga setiap orang juga memiliki tanggung jawab yang penting untuk meneruskan karya penebusan itu kepada orang lain melalui seluruh aspek kehidupan kita, serta hari lepas hari melalui tingkah laku kita dan juga
tingkah laku kita hari lepas hari. Semoga firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita setiap hari dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, juga keluarga kami, orang tua kami, dan para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan sektor 11, karyawan kantor, kekalayan, dan semua pelekat yang ada di GPI Bukit Sion. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah mereka semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekalayan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kekalayan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, dalam doa syafaat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami. Kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan Yesus sajalah negara kami boleh merasakan kepulihan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, sampai ke pemerintahan yang ada di pelosok desa. Kami juga mendoakan akan kota tercinta kami, kota Balikpapan. Biarlah kota Balikpapan senantiasa Tuhan Yesus berkati, sehingga kota kami menjadi kota aman, nyaman, dan sejahtera. Dan kami warga masyarakat selalu hidup dengan saling menghargai dan menghormati. Inilah doa yang kami bawa kepadamu yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor masing-masing. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar bisa berguna untuk gereja-Mu dan pelayanan kami di gereja ini. Berkati terus kami, berikan kami selalu berkat-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dalam Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 277, bait 1 dan baitnya yang kedua. Firman Allah sudah
doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik juga walaupun di rumah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua, sehingga pada saatnya nanti kami boleh berkumpul di gereja, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik teruna. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Shirley, dan pastinya kita semua akan merasa rindu untuk beribadah bersama ya. Namun sampai saat ini kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna walaupun masih secara online ya adik-adik. Tetap semangat adik-adik. Kita tetap terus mau melayani Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Warga Kota Balikpapan yang kami hormati, kami dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan menyampaikan bahwa saat ini kita berada dalam gelombang kedua peningkatan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan yang ditandai dengan peningkatan kasus terkonfirmasi positif lebih dari 200% dalam sebulan ini. Kemudian peningkatan kasus kematian lebih dari 100%. Selain itu, kita juga mendapatkan peningkatan klaster-klaster yang terinfeksi COVID-19, yaitu pada klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster tenaga medis. Penularan ini juga mengenai anak-anak hingga lansia. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk benar-benar menerapkan protokol COVID-19 dimanapun berada. Selalu memakai masker, tetap menjaga jarak dan sering mencuci tangan, serta tetaplah berada di rumah. Jika tidak benar-benar penting, jangan keluar rumah. Sayangi keluarga. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Balikpapan. Balikpapan, kubangun, kujaga, dan kubela. Dari Gita Bakti 277 bait 1. Nggak bisa. Dari Kidung Jemaat Gita Bakti. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah. Mati lagi HP ku.
Mate.